Oke teman-teman, berikut ini beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia yang jarang diketahui oleh pengguna HP Oppo. Langsung saja kita masuk. Fitur yang pertama adalah riwayat notifikasi ya. Nah, jadi setiap notifikasi yang masuk di bagian panel notifikasi dan terhapus biasanya akan tersimpan. Nah, jadi misalnya ada orang menghapus mengirim pesan WhatsApp kemudian dihapusnya, nanti teman-teman bisa cek lagi di riwayat notifikasinya ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian cari yang namanya notifikasi dan bilah status. Kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya pengaturan lainnya, kalian klik. Lalu di sini ada riwayat notifikasi. Nah, kalian aktifkan di sini. Nanti setiap riwayat notifikasi yang masuk akan tersimpan di sini ya. Nah, jadi kalian harus aktifkan dulu fitur yang ini. Oke, kita lanjut. Untuk fitur yang selanjutnya adalah layar belah atau split screen. Nah, jadi teman-teman bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, misalnya di sini kalian silahkan buka satu aplikasi terlebih dahulu. Kemudian di sini saya kunci ya, saya ganti aja yang lain. Nah, misalnya ini Play Store. Nah, kita buka aplikasinya yang ingin kalian layar belah atau split screen. Lalu kalian klik tombol recent app. Kemudian klik pada titik 3. Nah, ini yang namanya layar terpisah ya. Nah, kemudian kalian tinggal buka aplikasi yang kedua. Nah, jadi memang di HP Oppo tidak semua aplikasi bisa di split screen atau layar belah. Nah, jadi teman-teman silahkan coba aja untuk aplikasi yang lain. Jika tidak bisa, itu artinya aplikasi tersebut tidak mendukung ya. Nah, ini bisa kalian tukar posisinya, kemudian bisa mengatur ukurannya. Nah, bisa ditutup dengan cara menarik ke atas ataupun ke bawah ya. Nah, ukuran ini bisa kalian sesuaikan. Misalnya di bagian ini kalian nonton YouTube, kemudian bawahnya scroll sosmed ya, bisa ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk split screen. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah smart sidebar atau baris samping cerdas. Nah, jadi dia seperti ini. Di dalam sini kalian bisa menambahkan cuplikan layar ataupun menambahkan aplikasi-aplikasi ya. Nah, kalian gulir, kalian klik edit di bawah ini. Nah, kalian bisa menambahkan aplikasi. Jadi ini sebagai pintasan ya. Nah, jadi kalian bisa mengakses aplikasi ataupun alat di HP Oppo kalian dengan cepat melalui smart sidebar atau baris samping cerdas. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan cari di sini yang namanya fitur khusus. Lalu kalian pilih baris samping cerdas. Nah, di sini kalian tinggal aktifkan aja. Nah, kalau sudah diaktifkan, jadi dia akan muncul di samping seperti ini. Jadi kalian tinggal usap aja, maka sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah multi window atau jendela mengambang ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa seperti yang awal tadi, cuman ini jendelanya melayang atau mengambang ya. Nah, jadi kalian buka dulu satu aplikasi. Saya contohkan yang ini, Play Store. Kemudian kita klik recent app, kemudian klik titik 3, kemudian pilih jendela mengambang. Nah, jadi dia akan mengambang seperti ini. Nah, kalian bisa mengatur ukurannya, kalian bisa besarkan atau kecil, standar. Nah, ini kalian bisa ubah posisinya ya, misalnya di sini ataupun di bawah sini, di samping. Nah, bisa juga disembunyikan di samping seperti ini. Nah, di samping kiri ataupun kanan juga bisa ya teman-teman ya. Nah, saya ulangi, kita tekan lagi, pilih jendela mengambang. Nah, di sini juga bisa. Nah, kemudian kalian tinggal buka aja aplikasi kedua. Nah, misalnya teman-teman chatting di WhatsApp, kemudian dengar musik di YouTube. Nah, seperti ini bisa ya teman-teman ya. Nah, silahkan dicoba aja. Nah, untuk menutupnya kalian tinggal klik seperti ini, lalu klik pada garis atau strip. Yang ini ada X ya, icon X. Nah, kalian tinggal klik aja di sana. Nah, maka sudah bisa ditutup. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah di bagian pusat kontrol atau panel cepat. Nah, di sini kalian klik titik 3. Nah, ini kalian geser-geser, kalian bisa lihat menu-menu di dalam ini. Kemudian klik titik 3 edit ubin. Nah, jadi di sini ada menu-menu yang mungkin kalian belum ketahui ya. Nah, jadi kalian silahkan cari dan teman-teman silahkan tambah aja. Nah, jadi bisa dengan cepat ya. Nah, jadi mungkin misalnya fitur cuplikan layar, rekam layar ataupun lainnya tersembunyi di sini, teman-teman silahkan tambahkan ya. Nah, yang di atas ini kalau nggak digunakan juga bisa dikurangi ya teman-teman ya. Nah, lalu kita keluar. Nah, nanti dia akan bertambah di sini. Oke, lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah widget. Nah, jadi di sini di HP Oppo itu teman-teman bisa menambahkan widget yang mungkin kalian butuhkan ya. Nah, kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong.
Lalu di sini pilih widget ataupun kalian cubit 2 jari atau cutkan 2 jari ke dalam. Kemudian pilih widget. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan misalnya widget jam, Google Chrome dan lainnya ya. Nah, kalian silahkan cek aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, misalnya ini saya tambahkan jam. Nah, ini jam ada beberapa model. Nah, kita klik lalu geser ke atas. Nah, maka widgetnya akan bertambah. Lalu klik selesai. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah kode dial rahasia ya teman-teman ya. Nah, kalian masuk ke menu panggilan, kemudian masuk ke keypad atau dial pad-nya. Kemudian kalian masukkan kode seperti ini. Nah, dia ada 2 kode ya. Nah, ini kode yang pertama yaitu adalah bintang pagar 899 kemudian ditutup dengan pagar. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengecek kualitas HP kita ya, kondisinya apakah masih bagus atau tidak. Bisa cek email, kemudian automatic test, kemudian manual test juga bisa. Nah, misalnya kalian mau ngecek screen unit testnya ya atau layarnya. Dan masih banyak lagi di sini, teman-teman silahkan coba aja. Nah, ini terutama untuk beli HP yang second ya. Nah, kalian bisa cek kualitas LCD ataupun layarnya. Nah, apakah ada kerusakan atau tidak ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita bisa klik kembali untuk keluar, lalu klik OK. Kemudian kode dial yang satunya lagi atau yang kedua adalah bintang pagar 06, lalu kalian tutup dengan pagar. Nah, jadi kode ini adalah untuk mengecek email ya. Jadi kita sebelum beli HP itu pastikan emailnya terdaftar atau HP-nya resmi ya. Bisa saja HP-nya black market atau tidak resmi, jadi tidak bisa digunakan, nanti nggak ada jaringannya ya. Nah, jadi pastikan ada email yang terdaftar. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu aksesibilitas ya. Nah, jadi dengan menu aksesibilitas teman-teman nggak perlu mematikan HP kalian dari tombol yang samping, bisa menaikkan volume ataupun menurunkan volume, kemudian mengatur kecerahan dan lain-lain. Itu bisa menggunakan yang namanya menu aksesibilitas. Jadi kalian bisa mengurangi penggunaan tombol samping agar tidak cepat rusak ya. Nah, jadi teman-teman langsung masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian cari yang namanya pengaturan tambahan. Nah, di sini pilih aksesibilitas. Kemudian di sini pilih menu aksesibilitas, lalu kalian aktifkan di sini, lalu klik izinkan. Lalu kalian klik OK. Nah, maka menu aksesibilitasnya sudah muncul. Nah, ini dia, kalian tinggal klik, lalu dia akan muncul menu aksesibilitasnya. Nah, di sini bisa kalian gunakan untuk screenshot, kemudian nah, jadi teman-teman bisa merestart ataupun mematikan HP kalian dari sini tanpa menekan tombol power. Nah, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa mengatur untuk menaikkan volume ataupun menurunkan volume juga bisa. Kemudian bisa mengatur kecerahan layar, menaikkan atau menurunkan ya. Nah, masih banyak menu lainnya, teman-teman bisa pelajari aja. Kemudian yang terakhir, kalian bisa full screen atau mengaktifkan gestur usap atau navigasi gestur ya. Nah, jadi kalian nggak perlu menggunakan navigasi tombol seperti ini, kalian bisa mengubahnya supaya lebih full screen ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini teman-teman pilih pengaturan tambahan, kemudian pilih navigasi sistem, lalu di sini kalian pilih gestur ya. Nah, jadi nanti kalian HP-nya itu lebih full screen tanpa ada tombolnya. Nah, kalian tinggal pilih aktifkan yang gestur. Kalian untuk cara penggunaannya bisa usap dari kanan ataupun dari kiri untuk tombol kembali. Kemudian apabila kalian ingin ke beranda, kalian usap dari bawah ke atas. Nah, kemudian apabila kalian ingin menampilkan Rise Up, usap dari bawah ke atas tapi dengan cara ditahan di layarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, maka akan menampilkan Rise Up. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman untuk beberapa fitur tersembunyi yang mungkin jarang diketahui. Apabila teman-teman ada tambahan fitur lainnya, teman-teman silahkan tuliskan aja di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.